Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari PR 11, perkenalkan nama saya Naila Flora Panjaitan dengan NIM 12S25060 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Benny Tampu Bolon dengan NIM 12S25044. Di sini kami akan menjelaskan program yang kami buat di ujian akhir semester ini. Jadi ini adalah soal yang pertama. Di sini judul soalnya adalah sistem evaluasi kantin asrama. Petunjuknya, kampus menerapkan sistem evaluasi kebersihan kantin melalui rating mahasiswa. Di sini program harus meminta jumlah review maksimal 20, kemudian menerima rating 1 sampai 5 input, 1 sampai 5. Input yang di luar rentang harus ditolak. Yang ketiga, menghitung rata-rata, rating tertinggi, rating terendah, serta jumlah rating yang lebih besar sama dengan 4. Yang keempat, memberi evaluasi berdasarkan rata-rata. Jika lebih kecil dari 3, maka kantin perlu evaluasi manajemen. Jika 3 sampai lebih kecil dari 4, kondisi cukup, masih perlu peningkatan. Dan jika lebih besar sama dengan 4, kantin dalam kondisi baik. Di sini kita disuruh wajib menggunakan minimal 2 fungsi, yaitu input dan validasi. Oke, kita masuk ke programnya. Yang pertama, di sini kami declare integer n, i tertinggi, terendah, dan count 4. Lalu di sini kami declare lagi total dan rata-rata dengan tipe data real. Lalu rating string dalam tipe data string, dan kemudian rating string sama dengan assign rating string sama dengan tanda petik 2, lalu assign total sama dengan 0, lalu count 4 sama dengan 0. Lalu di sini kita akan diminta untuk menginput jumlah reviewernya. Lalu setelah itu kita declare integer array data n, lalu lanjut ke looping for dengan expression i sama dengan 0 sampai n kurang 1. Di sini next dia assign data ke i sama dengan ambil rating valid atau memanggil fungsi ambil rating valid, terus i ditambah 1. Kemudian assign total sama dengan total ditambah data ke i. Lalu assign rating string sama dengan rating string dan data ke i. Selanjutnya kita masuk ke percabangan dengan expression data ke i lebih besar sama dengan 4. Jika benar, maka assign count 4 sama dengan count 4 ditambah 1. Lanjut ke percabangan selanjutnya, yaitu dengan expression i sama dengan 0. Di sini jika benar, maka dia akan assign tertinggi sama dengan data ke i. Lanjut assign terendah sama dengan data ke i. Jika salah, maka dia buat percabangan baru, yaitu dengan expression data ke i lebih besar tertinggi. Jika benar, maka dia assign tertinggi sama dengan data ke i. Lalu lanjut ke percabangan selanjutnya, yaitu data ke i lebih kecil dari terendah. Jika benar, maka dia assign terendah sama dengan data ke i. Setelah loopingnya selesai, maka lanjut ke assign rata-rata sama dengan total dibagi jumlah reviewer. Kemudian lanjut di sini dia akan mengeluarkan output, yaitu daftar rating, kemudian rata-rata, tertinggi, terendah, dan reviewer ratingnya. Selanjutnya dia masuk ke percabangan dengan expression rata-rata lebih kecil dari 3.
Jika benar, maka dia menghasilkan output kantin perlu evaluasi manajemen. Jika salah, maka dia membuat percabangan baru yaitu dengan expression rata-rata lebih kecil dari 4. Jika benar, maka outputnya kondisi cukup, masih perlu peningkatan. Jika salah, maka kantin dalam kondisi baik. Nah, untuk fungsinya tadi yaitu dengan nama ambil rating valid dengan parameter urutan dengan tipe data integer, lalu dengan return variable rating. Di sini kita declare rating, lalu di sini kita disuruh untuk menginput ratingnya, lalu masuk ke loop while dengan expression rating lebih kecil dari 1 atau rating lebih besar daripada 5. Jika benar, maka dia menghasilkan output invalid, lalu kita disuruh mengulang dan kita disuruh untuk menginput rating yang salah tersebut. Kemudian setelah selesai, maka dia akan kembali ke return integer rating. Di sini kita akan mencoba jalankan program yang pertama. Kita ambil contoh outputnya. Jumlah viewernya itu ada 6 orang. Untuk input rating pertama itu 4, rating yang kedua 5, rating yang ketiga 2, rating yang keempat 6. Nah, di sini outputnya invalid, maka kita disuruh untuk mengulang rating yang keempat. Kita buat 3. Kemudian rating yang kelima itu 1. Dan rating yang keenam itu 4. Di sini setelah selesai memasukkan input, maka dia akan mengeluarkan outputnya yaitu daftar rating 4, 5, 2, 3, 1, dan 4. Kemudian rata-ratanya adalah 3,17. Lalu rating tertinggi yaitu 5 dan rating terendah yaitu 1. Kemudian lanjut, reviewer rating itu lebih besar sama dengan 4 atau 3 orang. Lalu di sini dia mengatakan kondisi cukup, masih perlu peningkatan. Di sini lanjut, kami akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu simulasi manajemen stok minimarket asrama. Pada soal ini, kita disuruh untuk membuat sistem pencatatan stok minimarket maksimal 10 barang. Untuk tiap barang, kita input nanti nama barang, stok awalnya itu yang lebih besar sama dengan 0, jumlah terjualnya itu lebih kecil sama dengan stok awal. Kemudian untuk menghitung stok akhir dan tampilkan status. Jika stok akhirnya 0, maka statusnya habis, segera restock. Jika stoknya nanti lebih kecil dari 5, maka statusnya stok menipis. Jika stoknya lebih besar sama dengan 5, maka statusnya stok aman. Di sini kita disuruh untuk menggunakan array paralel, fungsi validasi, dan juga fungsi status stok. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman yang kami buat. Untuk pada mainnya, kita deklarasi n dan i dengan tipe data integer. Kemudian kita menginput n atau kita input nanti jumlah barang. Kemudian kita deklarasi nama dengan tipe data string dan juga array. Kemudian deklarasi stok awal dengan tipe data integer dan juga array. Deklarasi terjual dengan tipe data integer dan juga array. Deklarasi sisa dengan tipe data integer dan juga array. Kemudian deklarasi statusnya dengan tipe data string dan juga array. Di sini setelah itu kita membuat loopingan for, yang dimana nanti kita disuruh untuk menginput nama barangnya. Setelah kita input nama barangnya, di sini dia akan memanggil fungsi validasi stok. Kemudian kita set stok awal itu sama dengan validasi stok ataupun function yang pertama. Kemudian setelah kita set stok awal sama dengan validasi stok, di sini dia juga akan memanggil fungsi validasi yang terjual, yang dimana kita set terjual dengan tipe data array tadi sama dengan validasi terjual atau stok awal array. Kemudian kita set sisa sama dengan stok awal dikurang dengan yang terjual. Kemudian statusnya itu sama dengan fungsi status. Setelah itu nanti dia akan menghasilkan output nama, stok awal, terjual, dan juga sisa dan juga status.
Setelah itu kita buat lagi loopingan for yang dimana I sama dengan 0 sampai N kurang 1. Setelah itu dia akan menghasilkan output nama, stok awal, terjual, sisa, dan juga status. Untuk function yang pertama itu diberi nama fungsi status dengan parameter sisa dengan tipe data integer. Di sini kita declare status dengan tipe data string. Setelah itu kita buat conditional if yang dimana sisa sama dengan 0. Jika kondisi tersebut benar, maka statusnya itu habis, segera restock. Jika kondisi salah, kita buat lagi percabangan yang baru, yaitu sisa lebih kecil dari 5. Jika pernyataan tersebut benar, maka statusnya stok menipis. Jika pernyataan tersebut salah, yang artinya sisanya itu lebih besar dari 5, maka statusnya stok aman. Untuk function yang kedua, yaitu validasi stok. Di sini namanya validasi stok. Kita declare stok dengan tipe data integer. Kemudian kita disuruh untuk menginput stok. Kita buat loopingan while, yaitu stok lebih kecil dari 0. Jika pernyataan tersebut benar, maka outputnya invalid dan kita disuruh untuk menginput stok yang valid. Jika dia salah, maka dia akan return integer stok. Untuk function yang ketiga, diberi nama validasi terjual dengan parameter stok awal dengan tipe data integer. Di sini kita deklarasikan yang terjual dengan tipe data integer. Kemudian kita input yang terjual. Di sini juga kita pakai loopingan while, yaitu terjual lebih kecil dari 0 atau jualnya itu lebih besar dari stok awal. Jika pernyataan tersebut benar, maka nanti dia outputnya itu invalid. Kemudian kita disuruh untuk menginput yang terjual itu dengan invalid. Oke, di sini kami akan coba jalankan program kami, yang dimana kita disuruh untuk menginput jumlah barangnya. Jumlah barangnya ada 4. Nama barang yang pertama itu Indomie. Stok awalnya itu 20 dan yang terjual 5. Untuk nama barang yang kedua itu susu UHT. Stoknya ada 4, terjual 6. Di sini outputnya akan invalid karena stoknya tadi 4 sedangkan yang terjual 6. Maka kita akan input lagi yang terjual adalah 3. Untuk barang yang ketiga namanya roti tawar. Stoknya -2. -2 juga invalid, maka kita input stoknya 6. Yang terjual 6. Untuk barang yang keempat kita beri nama kopi saset. Stoknya 3 dan yang terjual 3. Setelah memasukkan inputnya, kemudian kita mendapatkan output, yaitu yang pertama Indomie dengan stok 20, stok awalnya 5, stok awal 20, terjual 5 dan sisa 15. Kemudian susu UHT stok awalnya 4, terjual 3 dan sisa 1 dan statusnya itu menipis. Kemudian roti tawar stok awalnya 6, terjual 6, sisa 0 dan statusnya habis dan kita disuruh untuk segera restock. Lalu kopi saset dengan stok awal 3, terjual 3 dan sisanya 0, maka dia habis dan kita disuruh untuk segera restock. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan untuk program yang ketiga. Di sini judul soalnya adalah sistem penghitungan konsumsi listrik kamar. Di sini petunjuknya yaitu setiap penghuni kamar memiliki sejumlah perangkat elektronik. Lalu program harus menerima nama penghuni, jumlah perangkat maksimal 10, konsumsi tiap perangkat lebih besar dari 0, lalu hitung konsumsi pribadi dan total kamar. Jika totalnya lebih dari 1000 watt, maka tampilkan peringatan.
Lalu gunakan nested loop dan minimal 2 fungsi. Jadi di sini untuk mainnya yang pertama itu declare integer n, m, i, dan j. Lalu declare nama dengan tipe data string. Lalu declare total individu, total kamar, daya dengan tipe data integer. Lalu assign total kamar sama dengan 0. Lalu di sini kita disuruh untuk menginput jumlah penghuninya. Di sini kita lanjut dengan membuat looping for dengan expression i sama dengan 1 sampai n. Jika next, maka dia input nama, lalu menginput jumlah perangkatnya, lanjut assign total individu sama dengan 0, lalu lanjut ke looping for dengan expression j sama dengan 1 sampai m. Jika next, maka dia assign daya sama dengan ambil daya valid j, atau kita memanggil fungsi ambil daya valid. Lalu lanjut dengan assign total individu sama dengan total individu ditambah daya. Jika selesai, maka dia lanjut ke assign total kamar sama dengan total kamar ditambah total individu. Jika looping yang pertama sudah selesai, maka dia lanjut ke percabangan if dengan expression total kamar lebih besar daripada 1000. Jika benar, maka dia membuat output peringatan konsumsi melebihi batas 10.000 watt. Jika salah, maka dia mengeluarkan output konsumsi masih dalam batas wajar. Di sini kita lanjut ke fungsinya. Nama fungsinya yaitu ambil daya valid dengan parameter nomor dengan tipe data integer, lalu dengan return variable daya. Di sini kita declare daya dengan tipe data integer, lalu dilanjut dengan menginput jumlah daya. Lalu kita lanjut dengan loop while dengan expression data lebih kecil dari 0. Jika benar, maka dia mengeluarkan output invalid. Lalu kita disuruh untuk menginput daya yang benar. Setelah itu nilainya akan kembali ke integer daya. Lalu di sini kami akan merun programnya. Di sini kita input jumlah penghuninya itu 3 orang. Penghuni yang pertama bernama Budi. Dia menggunakan perangkat sebanyak 3. Yang gimana perangkat yang pertama itu 20, yang kedua 50, dan yang ketiga 40. Penghuni yang kedua itu bernama Tika. Dia menggunakan 1 perangkat. Yang dimana konsumsi perangkatnya itu 200 watt. Untuk penghuni yang ketiga bernama Rian. Rian menggunakan 4 perangkat. Perangkat yang pertama 150 watt. Yang kedua juga 150 watt. Yang ketiga minus 10. Di sini dia akan menghasilkan output invalid. Maka kita input konsumsi perangkat yang dengan benar yaitu 100 watt. Kemudian untuk konsumsi perangkat yang keempat itu 200 watt. Setelah masukkan inputnya, di sini kita mendapatkan output dari masing-masing penghuni kamar. Dia mendapatkan jumlah listrik yang digunakan, yaitu Tika dengan 200 watt, lalu Budi dengan 110 watt dan Rian dengan 600 watt. Lalu di sini kita dikasih total konsumsi kamar
yaitu 910 watt dan status konsumsi masih dalam batas wajar. Untuk soal yang keempat itu tentang sistem penjadwalan shift asisten lab. Pada soal ini kita disuruh untuk membuat rekap shift asisten lab maksimal 8 asisten dengan inputnya nanti nama, jumlah shift yang hanya shiftnya itu 0 sampai 7, input invalid atau harus kita ulang. Kemudian kita disuruh untuk menghitung yang pertama itu total shift, yang kedua rata-rata shift, yang ketiga shift terbanyak, yang keempat shift tersedikit, dan evaluasinya itu jika rata-ratanya lebih kecil dari 3, maka statusnya distribusi tidak merata. Jika evaluasinya itu lebih besar sama dengan 5, maka statusnya shift terlalu padat. Di sini saya akan menjelaskan program yang kami buat, yang dimana pada program ini kita deklarasi N, I, terbanyak, tersedikit, dan total shift dengan tipe data integer. Kemudian kita declare rata-rata dengan tipe data real. Kemudian kita declare nama terbanyak dan nama yang tersedikit dengan tipe data string. Kemudian kita disuruh untuk menginput N atau menginput jumlah asisten. Kemudian kita deklarasikan nama dengan tipe data string dan juga array. Kemudian kita deklarasi shift dengan tipe data integer dan juga array. Kemudian kita set total shift sama dengan 0. Selanjutnya kita buat perulangan for yang dengan kondisi I sama dengan 0 sampai N kurang 1. Jika programnya berlanjut, maka kita akan disuruh untuk menginput nama-nama yang asisten tadi. Kemudian di sini kita input shift dengan tipe data array juga. Kemudian kita buat perulangan while yang dimana shift array lebih kecil dari 0 atau shift array lebih besar dari 7. Jika pernyataan tersebut benar, maka outputnya invalid dan kita disuruh untuk menginput shift yang benar. Jika pernyataannya salah, langsung saja kita set total shift sama dengan total shift ditambah shift ke I. Kemudian untuk menentukan shift mana yang terbanyak dan tersedikit, kita buat percabangan if yang dimana I sama dengan 0. Jika pernyataan tersebut benar, maka terbanyak sama dengan shift ke I. Selanjutnya kita set nama terbanyak sama dengan nama yang kita input tadi. Kemudian tersedikit sama dengan shift ke I. Kemudian nama tersedikit itu sama dengan nama ke I. Jika pernyataan tadi salah, maka kita buat percabangan yang baru lagi, yaitu shift I lebih besar daripada yang terbanyak. Jika pernyataan tersebut benar, maka terbanyak sama dengan shift ke I. Dan juga kita set nama terbanyak sama dengan nama ke I. Setelah itu kita buat percabangan yang baru lagi, yaitu shift ke I lebih kecil dari yang tersedikit. Jika pernyataan tersebut benar, maka yang tersedikit itu sama dengan shift ke I. Dan juga kita set nama tersedikit itu sama dengan nama yang ke I. Jika loopingan tadi selesai, maka di sini outputnya itu daftar shift, yang dimana kita akan membuat perulangan for lagi dengan ekspresi I sama dengan 0 ke N kurang 1. Jika programnya lanjut, maka dia langsung menghasilkan output nama sama dengan shift. Jika programnya selesai, maka kita set rata-rata sama dengan total shift per N. Di sini dia akan menghasilkan output total shift, rata-rata, dan output shift terbanyak dan juga nama terbanyak. Dan juga outputnya shift tersedikit dan juga nama yang menghasilkan shift tersedikit. Untuk mengetahui statusnya, maka kita buat percabangannya rata-rata lebih kecil dari 3. Jika pernyataan tersebut benar, maka output yang dihasilkan itu atau status yang dihasilkan itu distribusi tidak merata. Jika salah, maka kita buat percabangan yang baru, yaitu rata-rata lebih besar dari 5. Jika pernyataan tersebut benar, maka status yang dihasilkan yaitu shift terlalu padat. Jika salah, outputnya itu distribusi shift tidak merata, beberapa asisten terbebani. Di sini kami akan coba merun programnya. Yang dimana kita input jumlah asistennya itu sebanyak 5 orang. Untuk nama asisten yang pertama itu Sinta, dan jumlah shiftnya itu 2. Nama asisten yang kedua itu Daniel, jumlah shiftnya ada 5. Kemudian nama asisten yang ketiga itu Lala, jumlah shiftnya 7.
Nama asisten yang keempat itu Johan. Di sini dia buat jumlah shiftnya itu -1. Maka outputnya akan invalid dan kita akan menginput jumlah shift yang benar, yaitu 1. Kemudian nama asisten yang kelima itu Rico dengan shift 4. Di sini setelah memasukkan semua inputnya, maka kita mendapatkan output yaitu daftar shiftnya, yaitu Sinta itu 2 shift, Daniel 5, Lala 7, Johan 1, Rico 4, dan total shiftnya itu 19 dengan rata-rata 3,8. Dan shift terbanyak adalah Lala yaitu 7, dan shift tersedikit yaitu Johan dengan shift yaitu 1. Di sini statusnya yaitu distribusi shift tidak merata dan beberapa asisten terbebani. Selanjutnya yaitu program yang kelima. Di sini untuk judul programnya yaitu Sistem Kelayakan Beasiswa Internal. Petunjuknya yaitu program memproses data pendaftar beasiswa yaitu maksimal 15 pendaftar. Untuk tiap pendaftar inputnya yaitu nama, IPK dengan rentang 0 sampai 4, kemudian pendapatan keluarga, tanggungan keluarga, lalu kriteria kelayakan yaitu IPK lebih besar sama dengan 3, lalu pendapatan itu lebih kecil sama dengan 3 juta. Lalu yang ketiga, tanggungan lebih besar sama dengan 3. Jika pendaftar lolos lebih kecil dari 3, maka kita disuruh untuk tampilkan peringatan. Nah, maka lalu lanjut di sini untuk menjelaskan programnya. Yang pertama kita declare N, I, tanggungan dan total lolos dengan tipe data integer. Lalu lanjut ke declare pendapatan dengan tipe data integer. Lalu declare IPK dengan tipe data real, nama dengan tipe data string. Lalu set total lolos sama dengan 0. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan jumlah pendaftarnya. Lalu di sini lanjut ke looping for dengan expression I sama dengan 1 sampai ke N. Jika benar, maka kita di sini input nama, input IPK, pendapatan, dan tanggungan. Lanjut ke percebangan if yaitu dengan expression IPK lebih besar sama dengan 3,0 dan pendapatan lebih besar sama dengan 3 juta dan tanggungan lebih besar sama dengan 3. Jika benar, maka dia membuat output lolos, lalu assign total lolos sama dengan total lolos ditambah 1. Jika salah, maka dia membuat output tidak lolos. Lalu setelah loopingnya selesai, maka dia di sini membuat total lolos, menghasilkan total lolos. Lalu lanjut ke percabangan if total lolos lebih kecil dari 3. Jika benar, maka outputnya peringatan jumlah pendaftar lolos kurang dari 3 orang. Lalu setelah ini kami akan menampilkan di sini kami akan meram programnya. Di sini kami akan coba run programnya dengan jumlah pendaftar itu 5. Nama pendaftar yang pertama itu Andi, IPK-nya 3,4, dan pendapatan keluarganya itu 2.500.000. Bikinlah. Jumlah tanggungan keluarga ada 4. Nah, untuk yang pendaftar kedua itu dengan nama Sari,
IPK 2,9, pendapatan keluarga 2 juta, dan tanggungan keluarganya itu ada 3. Kemudian pendaftar yang ketiga dengan nama Nur, IPK-nya 3,7, pendapatan keluarganya itu 5 juta, jumlah tanggungan keluarganya ada 2 orang. Nama pendaftar yang keempat dengan nama Raffi, IPK 3,1, jumlah pendapatan keluarganya itu 1.500.000, jumlah tanggungan keluarganya ada 5. Kemudian untuk nama pendaftar yang kelima itu Lilis, IPK-nya 3,0, jumlah pendapatan keluarganya 3 juta, dan jumlah tanggungan keluarga ada 3 orang. Lalu setelah memasukkan semua input, maka kita di sini mendapatkan outputnya, yaitu Andi lolos dan kemudian Sari tidak lolos, lalu Nur tidak lolos dan Raffi lolos. Selanjutnya di sini ada Lilis. Lilis lolos. Maka di sini dibuat outputnya total lolos itu 3. Di sini kami memiliki kesulitan, yaitu ketika membuat function lalu menerapkan soalnya ke dalam logarithm. Lalu setelah kami submit, hasilnya yaitu kami mendapatkan centang. Hasilnya centang atau terverifikasi. Oke, sekian presentasi dari program kami untuk UAS. Terima kasih.